Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Ayudhya Wulananda dengan NIM 21 021 020 1083. Tugas ini diselesaikan untuk memenuhi nilai ujian akhir semester mata kuliah Difusi Inovasi. Pada soal pertama dijelaskan bahwa sistem pembelajaran di Indonesia sudah mengalami beberapa kali perubahan, pembaruan, dan peningkatan kualitas. Hal tersebut sesuai dengan tujuan inovasi pendidikan yang sangat mempengaruhi modernisasi dan perubahan sosial dalam masyarakat. Lalu, bagaimana sih tanggapan kita dalam hal tersebut? Pada poin pertama, apa sih hubungan inovasi dengan invensi, discovery, dan invensi? Invensi adalah penemuan sesuatu yang benar-benar baru, artinya hasil kreasi manusia. Benda atau hal yang ditemui itu belum ada sebelumnya, kemudian diadakan dengan hasil kreasi baru. Sedangkan discovery adalah penemuan sesuatu yang sebenarnya sudah ada, tetapi belum diketahui orang. Misalnya penemuan benua Amerika. Sebenarnya benua Amerika sudah ada, tetapi baru ditemukan oleh Columbus pada tahun 1492. Maka dikatakan bahwa Columbus menemukan benua Amerika. Lalu inovasi sendiri merupakan ide, barang, kejadian, metode yang dirasakan atau diamati sebagai suatu hal yang baru bagi seseorang atau sekelompok orang atau masyarakat, baik berupa hasil invention maupun discovery. Discovery, invention, dan innovation dapat diartikan dalam bahasa Indonesia sebagai penemuan. Jadi, maksud dari ketiga kata tersebut mengandung arti ditemukannya sesuatu yang baru, baik barang itu sudah ada, tetapi baru diketahui maupun benar-benar baru dalam arti kata sebelumnya tidak ada. Demikian pula, mungkin hal yang baru itu diadakan dengan maksud untuk mencapai tujuan tertentu. Selanjutnya, maksud dari inovasi dan modernisasi. Seperti telah dibahas sebelumnya, inovasi adalah suatu ide, barang, kejadian, metode yang dirasakan atau diamati sebagai hal baru bagi seseorang atau sekelompok orang masyarakat, baik berupa hasil invention maupun discovery. Inovasi diadakan untuk mencapai tujuan tertentu atau memecahkan masalah tertentu, sedangkan modernisasi adalah proses perubahan sosial dari masyarakat tradisional atau yang belum modern ke masyarakat yang lebih maju atau masyarakat industri yang sudah modern. Inovasi erat kaitannya dengan modernisasi, karena kedua-duanya merupakan perubahan sosial. Terwujudnya modernisasi bisa tergambarkan melalui munculnya inovasi yang menunjukkan kemajuan masyarakat, baik bidang ekonomi, politik, pendidikan, kesehatan, maupun ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya, bentuk inovasi pendidikan. Inovasi pendidikan adalah inovasi untuk memecahkan masalah dalam pendidikan. Inovasi pendidikan mencakup hal-hal yang berhubungan dengan komponen sistem pendidikan, baik dalam arti sempit, yaitu tingkat lembaga pendidikan, maupun arti luas, yaitu sistem pendidikan nasional. Secara umum, terdapat dua model atau bentuk dari inovasi pendidikan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada top-down model, merupakan suatu model dalam inovasi pendidikan dan diciptakan oleh pihak tertentu dari atasan yang diimplementasikan pada bawahnya. Inovasi pendidikan model ini diterapkan dan dilakukan untuk kepentingan bawahan dengan mengajak, mengarahkan, dan memaksakan suatu perubahan, sedangkan bawahan tidak dapat menolak dalam proses pelaksanaannya. Inovasi pendidikan yang berupa top-down model tidak selamanya berhasil dengan baik. Hal ini disebabkan oleh banyak hal, antara lain penolakan para pelaksana seperti guru yang tidak dilibatkan secara penuh, baik dalam perencanaan maupun pelaksanaannya. Yang kedua ada bottom-up model. Bottom-up model ini dianggap sebagai inovasi yang langgeng dan tidak mudah berhenti karena para pelaksana dan pencipta sama-sama terlibat, mulai dari perencanaan sampai pada pelaksanaan. Model inovasi ini diciptakan berdasarkan ide, pikiran, kreasi, dan inisiatif dari sekolah. Oleh karena itu, masing-masing bertanggung jawab terhadap keberhasilan suatu inovasi yang mereka ciptakan. Selanjutnya, karakteristik bentuk inovasi pendidikan. Cepat lambatnya penerimaan inovasi, termasuk inovasi pendidikan oleh masyarakat luas, dipengaruhi oleh yang namanya karakteristik inovasi. Menurut Rogers,
Karakteristik inovasi pendidikan adalah sebagai berikut. Yang pertama ada keunggulan relatif, yaitu sejauh mana inovasi dianggap menguntungkan bagi penerimanya. Yang kedua ada kompatibel, yaitu tingkat kesesuaian dengan nilai, pengalaman lalu dan kebutuhan dari penerima. Ketiga ada kompleksitas, yaitu tingkat kesukaran untuk memahami dan menggunakan inovasi bagi penerima. Suatu inovasi yang mudah dimengerti dan mudah digunakan oleh penerima akan cepat tersebar. Sedangkan inovasi yang sukar dimengerti atau sukar digunakan oleh penerima akan lambat proses penyebarannya. Yang keempat ada triabilitas, yaitu dapat dicoba atau tidaknya suatu inovasi oleh penerima. Suatu inovasi yang dicoba akan cepat diterima oleh masyarakat daripada inovasi yang tidak dapat dicoba terlebih dahulu. Yang kelima ada dapat diamati, yaitu mudah diamati atau tidaknya suatu hasil inovasi oleh penerima. Suatu inovasi yang hasilnya mudah diamati akan makin cepat diterima oleh masyarakat, dan sebaliknya, inovasi yang sukar diamati hasilnya akan lama diterima oleh masyarakat. Lalu ada elemen pokok inovasi. Rogers mengemukakan 4 elemen pokok difusi inovasi, yaitu yang pertama ada inovasi, kedua komunikasi dengan saluran tertentu, ketiga waktu, dan keempat warga masyarakat. Selanjutnya, tipe keputusan dalam inovasi pendidikan. Inovasi dapat diterima atau ditolak oleh seseorang sebagai anggota sistem sosial atau oleh keseluruhan anggota sistem sosial yang menentukan untuk menerima inovasi berdasarkan keputusan bersama atau berdasarkan paksaan. Dengan dasar kenyataan tersebut dapat dibedakan adanya beberapa tipe keputusan inovasi. Yaitu yang pertama ada keputusan inovasi opsional, adalah pemilihan menerima atau menolak inovasi berdasarkan keputusan yang ditentukan oleh individu secara mandiri tanpa bergantung atau terpengaruh dorongan anggota sistem sosial yang lain. Meskipun orang yang mengambil keputusan itu berdasarkan norma sistem sosial atau hasil komunikasi interpersonal dengan anggota sistem sosial yang lain. Yang kedua ada keputusan inovasi kolektif, yaitu pemilihan untuk menerima atau menolak inovasi berdasarkan keputusan yang dibuat secara bersama-sama dengan kesepakatan antara anggota sistem sosial. Semua anggota sistem sosial harus menaati keputusan bersama yang telah dibuat. Yang ketiga ada keputusan inovasi otoritas, yaitu pemilihan untuk menerima atau menolak inovasi berdasarkan keputusan yang dibuat oleh seseorang atau sekelompok orang yang mempunyai kedudukan, status, wewenang atau kemampuan yang lebih tinggi daripada anggota lain dalam suatu sistem sosial. Para anggota tidak mempunyai pengaruh atau peranan dalam membuat keputusan inovasi. Mereka hanya melaksanakan hasil yang telah diputuskan oleh unit pengambil keputusan. Yang keempat ada keputusan inovasi kontingensi, yaitu pemilihan menerima atau menolak suatu inovasi dapat dilakukan setelah ada keputusan inovasi yang mendahulunya. Jadi ciri pokok dari keputusan inovasi kontingen adalah digunakannya 2 atau lebih keputusan inovasi secara bergantian untuk menangani suatu difusi inovasi, baik itu keputusan opsional, kolektif, maupun otoritas. Selanjutnya ada proses komunikasi dalam difusi inovasi pendidikan. Seperti telah diungkapkan sebelumnya bahwa difusi dapat dipandang sebagai suatu tipe komunikasi khusus di mana informasi yang dipertukarkannya adalah ide baru atau inovasi. Komunikasi dalam proses difusi adalah upaya untuk mempertukarkan ide baru atau inovasi oleh seseorang atau unit tertentu yang telah mempunyai pengetahuan dan pengalaman dalam menggunakan inovasi tersebut atau inovator kepada seseorang atau unit lain yang belum memiliki pengetahuan dan pengalaman mengenai inovasi itu atau potential adapter melalui saluran komunikasi tertentu. Menurut Rogers, ada 4 unsur dari proses komunikasi ini, meliputi yang pertama ada inovasi itu sendiri, kedua ada seseorang individu atau suatu unit adopsi lain yang mempunyai pengetahuan atau pengalaman dalam menggunakan inovasi. Yang ketiga ada orang lain atau unit adopsi lain yang belum mempunyai pengetahuan dan pengalaman dalam menggunakan inovasi. Dan yang terakhir ada
Saluran komunikasi. Dalam saluran komunikasi dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu yang pertama ada saluran media massa. Media massa ini dapat berupa radio, televisi, surat kabar, dan lain-lain. Kelebihan media massa adalah dapat menjangkau audiens yang banyak dengan cepat dari satu sumber. Kedua, ada saluran antar pribadi. Saluran antar pribadi ini melibatkan upaya pertukaran informasi tatap muka antara dua atau lebih individu. Yang terakhir yaitu kesimpulan penerapan inovasi pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan belajar generasi Z atau Gen Z. Untuk menghadapi era revolusi industri 4.0, diperlukan pendidikan yang dapat membentuk generasi kreatif, inovatif, serta kompetitif. Hal tersebut salah satunya dapat dicapai dengan cara mengoptimalisasi penggunaan teknologi sebagai alat bantu pendidikan. Harapannya mampu menghasilkan output yang dapat mengikuti atau mengubah zaman menjadi lebih baik. Indonesia pun perlu meningkatkan kualitas lulusan sesuai dengan dunia kerja dan tuntunan teknologi digital. Tantangan pada dunia pendidikan dalam menghadapi industri 4 adalah penanaman nilai-nilai pendidikan yang perlu dikembangkan. Oleh karenanya, perlu ada transformasi mendasar pada sistem pendidikan di negeri ini. Sistem yang dimaksud berupa pendidikan yang benar-benar memberikan ruang kreativitas bagi anak dengan para guru yang bisa menjadi motivator dalam meningkatkan kompetensi anak. Lembaga pendidikan seharusnya menggunakan metode belajar yang tidak hanya abstraksi membaca buku lalu ujian, namun lebih memandang kepada persoalan nyata atau tematik, dan itu membutuhkan paradigma yang berkembang di masa mendatang. Selanjutnya soal kedua yaitu sesuai perkembangan zaman dan teknologi, tujuan inovasi dalam pendidikan sangat mempengaruhi modernisasi dalam masyarakat. Lalu bagaimana sih tanggapan kita terhadap hal tersebut? Pada poin pertama yaitu pada penciri modernisasi. Penciri dari modernisasi menggambarkan sampul tersendiri bagi suatu inovasi terhadap inovasi lainnya. Lebih lanjut, penciri ini harus memiliki nilai digitalisasi yang melandasi setiap temuan baru dan inovasi yang disajikan oleh individu atau kelompok tertentu. Seperti halnya modernisasi yang telah berkembang pada Universitas Negeri Jember. Ciri khusus Universitas Negeri Jember dalam bidang teknologi, yaitu seperti media manajemen pembelajaran atau yang sering disebut dengan MMP. Kemudian untuk menyampaikan berbagai informasi secara online, Universitas Negeri Jember memiliki sistem informasi terpadu atau yang sering disebut dengan SISTER, yaitu portal utama rujukan seluruh sivitas akademik untuk mengakses administrasi pembelajaran maupun layanan kemahasiswaan. Selanjutnya ada soal nomor 3. Terdapat macam model inovasi pendidikan yang dapat diterapkan dalam pendidikan, khususnya dalam pendidikan luar sekolah, yaitu menurut saya, model inovasi pendidikan yang paling tepat dan sesuai dengan pelaksanaan dalam program kegiatan pendidikan luar sekolah yaitu pelatihan berbasis magang singkat. Tanggapan saya tentang ketepatan dan kesesuaian dalam memilih model inovasi pendidikan ini yaitu peserta didik PLS perlu disuguhkan pengalaman kerja nyata untuk menambah keterampilan dan wawasan lingkungan kerja sesungguhnya, bukan hanya praktik pada tempat pelatihan saja. Lalu untuk penerapan pelaksanaan kegiatan pendidikan ini, kita dapat bekerja sama dengan dinas terkait seperti Dinas Pendidikan, Perdagangan, Koperasi untuk membuat sebuah ikatan magang singkat dengan home industri atau pabrik besar. Sebagai contoh, bekerja sama dengan home industri pembuatan keripik pisang dan pabrik tekstil. Peserta didik akan menjalani pelatihan singkat seminggu, lalu magang singkat seminggu pada home industri dan pabrik tersebut. Selanjutnya soal nomor 4. Baru-baru ini di tahun 2022, Indonesia telah didaulat menjadi tuan rumah penyelenggaraan KTT G20 di Bali. Akselerasi transformasi digital menjadi salah satu prioritas dalam agenda tersebut. Lalu bagaimanakah tanggapan kita dalam transformasi digital sebagai bagian dari pilar penggerak baru pemulihan kehidupan global? Transformasi digital memiliki peran vital pada segala bidang. Tidak ada satu hal pun di dunia ini yang tidak menggunakan bantuan dari digitalisasi.
Sebagai contoh yaitu dihapusnya TV analog dan diganti dengan TV digital. Selanjutnya, pengaruh transformasi digital dalam bidang pendidikan, khususnya pendidikan luar sekolah. Dalam hal ini, pendidikan luar sekolah dapat membantu proses pendataan, penyebaran informasi, dan pelaksanaan kegiatan belajar yang real-time atau up-to-date dan berkelanjutan. Selanjutnya, kontribusi generasi Z dalam pelaksanaan transformasi digital. Dalam hal ini, generasi Z dapat mempelajari perkembangan teknologi dan dapat menyebarkan manfaat akan pentingnya digitalisasi kepada masyarakat luas. Selanjutnya, apa sih faktor pendukung dan penghambat dalam 4 pilar penggerak transformasi digital? Jadi, faktor pendukung di sini yaitu seperti pesatnya perkembangan teknologi dan generasi Z yang familiar akan digitalisasi. Sedangkan faktor penghambatnya masih rentan disalahgunakan dan sebagian pihak tidak mau mengikuti perkembangan dari digitalisasi tersebut. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.